Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 2. Sesaat kemudian kembali anak muda itu menyerang dengan tangkasnya. Kemampuannya memainkan pedang cukup menarik perhatian Untara. Tetapi Untara tidak banyak mempunyai waktu. Kalau ia terlambat maka ia akan ditelan oleh maut. Karena itu selagi masih cukup mempunyai tenaga, maka ia harus berjuang untuk menyelamatkan nyawanya, nyawa adiknya dan berpuluh-puluh orang lain di Sangkal Putung. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Untara, kalau ia tidak membunuh lawan-lawannya, maka taruhannya adalah berpuluh-puluh nyawa di Sangkal Putung termasuk nyawanya sendiri. Tetapi anak muda, lawannya itu benar-benar lincah. Dengan sengaja ia memancing Untara untuk bergerak terlalu banyak, sehingga dengan demikian darah yang mengalir dari luka menjadi semakin banyak pula. Namun Untara bukan anak-anak lagi, karena itu meskipun ia memuji di dalam hatinya atas kecerdasan lawannya, namun ia mengumpat-umpat pula. Namun Untara selalu menahan dirinya untuk tidak hanyut dalam arus kemarahannya. Ia menyerang dengan dahsyat, namun ia tidak membiarkan tenaganya diperas sia-sia. Meskipun tenaga Untara telah banyak berkurang, namun kekuatan lawannya pun tinggal separuh dari semula. Dengan demikian maka segera tampak, bahwa Untara akan segera dapat mengatasi kedua lawannya. Kedua orang itu semakin lama semakin terdesak, dan akhirnya sampailah mereka pada batas kemampuan mereka. Selagi Untara masih kuat mengayunkan senjatanya, maka sekali lagi terdengar sebuah pekik kesakitan. Orang yang tinggi besar itu pun rebah di tanah untuk tidak bangun lagi. Yang tinggal kini adalah anak muda yang lincah itu. Meskipun anak muda itu melihat kelemahan lawannya, namun ia masih mampu untuk menilai diri sendiri. Karena itu, tiba-tiba ia meloncat surut dan dengan lantang ia berteriak, "Kali ini kau menang Untara, tetapi lain kali kau akan menyesal. Apalagi kawanmu, pengecut itu, seumur hidupnya tidak akan tentram selama aku masih hidup di dunia ini." Untara tidak mau mendengar kata-kata itu. Cepat ia meloncat menyerang. Tetapi ia sudah tidak setangkas semula. Tulang-tulangnya seperti menjadi lemas dan tak berdaya. Karena itu ia menjadi cemas, jangan-jangan anak muda itu akan berlari-larian dan menunggunya sampai ia terkulai jatuh. Dengan demikian, maka ia tak akan berdaya lagi menghadapi kemungkinan apapun. Tetapi tidaklah demikian. Anak muda itu bahkan tiba-tiba meloncat menjauh dan berlari meninggalkan tempat itu. Ia sudah tidak melihat lagi ketika Untara terhuyung-huyung berjalan mendekati adiknya. "Sedayu," desisnya. Sedayu masih manggil ketakutan. Tetapi ia melihat Untara dengan susah payah datang kepadanya. Karena itu ia pun segera berlari mendekat. "Kakang, kenapa kau?" terdengar suaranya gemetar. Nafas Untara semakin lama semakin cepat mengalir. Badannya gemetar seperti orang kedinginan. Dengan mata yang sayu dipandanginya wajah adiknya yang pucat. Dan sekali-sekali tangannya meraba luka pundaknya. Luka itu cukup dalam, namun sebenarnya tidak begitu berbahaya seandainya darahnya tidak terlalu banyak mengalir. "Tolong," desis Untara, "balut lukaku." Sedayu melihat luka yang menganga di pundak kiri kakaknya. Ia menjadi ngeri melihat luka itu. Tetapi dipaksanya dirinya untuk membalut luka itu dengan sobekan kain kakaknya. "Sedayu," Untara berdesis sambil menahan nyeri, "darahku sudah terlalu banyak mengalir. Kau dapat menolong aku berjalan?" "Tentu," jawab adiknya. Namun matanya beredar mencari kuda mereka. Tetapi kuda itu sudah tak tampak lagi. Tetapi Untara masih berkata lagi, "Jangan membuang waktu. Kuda-kuda itu sudah tidak ada di sekitar tempat ini." Sedayu tidak menjawab. Dicobanya memapah Untara berjalan di jalan-jalan yang becek berlumpur. Sekali-sekali terdengar Untara menggeram. Tidak saja karena perasaan pedih yang selalu menyengat-nyengat pundaknya, namun juga berbagai perasaan telah bergelut di dalam dadanya. Untara tidak saja mencemaskan dirinya, namun ia cemas juga akan nasib adiknya. Lebih-lebih lagi tentang nasib Widura dengan laskarnya. Anak muda yang melarikan diri itu dapat membawa banyak akibat. Ia akan dapat kembali mencari mereka berdua di sekitar tempat ini dengan kawan-kawan baru, atau anak itu dapat memperhitungkan arah perjalanannya, sehingga serangan ke Sangkal Putung akan dipercepat. Pikiran Sedayu pun tidak pula dapat berjalan lagi. Ia melangkah dengan hati yang kosong. Berbagai perasaan tang memukul-mukul dadanya telah menjadikan Sedayu kehilangan pengamatan diri. Ia tidak merasakan dan menyadari apa yang telah dilakukan.
Ia berjalan karena kakaknya menaruhnya berjalan sambil menggantung di pundaknya dengan tangan kanannya. Untara menjadi semakin cemas ketika di antara rasa sakitnya timbul suatu perasaan aneh. Matanya serasa akan selalu terkatup. Dan sesaat-saat kesadarannya seperti lenyap. Segera Untara tahu bahwa ia telah hampir kehabisan darah. Dengan demikian ia akan dapat pingsan setiap saat. Dalam kecemasannya Untara masih menyadari bahwa ia tidak akan mungkin dapat mencapai Sangkal Putung dalam keadaannya itu, apabila ia tidak mendapat pertolongan. Sekali-sekali Untara menarik nafas. Di sekitarnya terbentang hutan belukar meski tidak terlalu tebal. Namun tempat itu tak akan ditemui rumah seseorang. Kalau saja aku dapat mencapai rumah Kitanumetir, tiba-tiba ia berdesis. Adiknya terkejut mendengar suara kakaknya, apa katamu? Ia bertanya. Rumah Kitanumetir, jawabnya. Sedayu pernah pula pergi ke rumah Kitanumetir bersama ayahnya dahulu di Dukuh Pakuan. Tetapi rumah itu masih agak jauh. Dan tiba-tiba saja Sedayu menyadari keadaannya. Dengan penuh ketakutan ia memandang berkeliling. Belukar. Kalau saja tiba-tiba ada binatang buas yang muncul di hadapan mereka, maka celakalah mereka berdua. Sehingga dengan demikian Sedayu tidak teringat lagi kepada kata-kata kakaknya, bahkan katanya dengan gemetar, jalan di hadapan kita sangat gelapnya. Bagaimanakah nasib kita kalau kita bertemu dengan harimau misalnya? Kakaknya menahan perasaannya, katanya tanpa menghiraukan adiknya, kita pergi ke tempat Kitanumetir. Masih jauh, sebut adiknya. Kalau lukaku tak diobati, jawab kakaknya, aku akan mati. Sedayu menjadi ngeri mendengar kata-kata kakaknya. Bagaimana kalau kakaknya benar-benar mati? Karena itu ia berdiam diri, meskipun hatinya dicekam oleh ketakutan. Takut kepada kegelapan di hadapannya, takut kepada nasibnya. Memang ia takut kepada segala-galanya. Tetapi ia lebih takut lagi kalau kakaknya mati. Karena itu ia tidak berani membantah lagi. Di papahnya kakaknya berjalan menuju ke Dukuh Pasowan, meskipun kengerian selalu merayap-rayap dadanya. Untara semakin lama semakin lemah. Meskipun demikian ia selalu berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Sungguh tidak menyenangkan apabila ia harus mati karena darahnya kering. Baginya lebih baik mati dengan luka pedang menembus jantungnya. Tetapi ia tidak berputus asa. Ia percaya bahwa Allah Maha Pengasih. Karena itu ia selalu memanjatkan doa di dalam hatinya, semoga Allah menyelamatkannya. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Mereka mendengar gemerisik daun di dalam belukar. Hati Sedayu yang kecut menjadi semakin kecil. Dengan suara gemetar ia berbisik, Kakang, kau dengar sesuatu? Untara mengangguk. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Tubuhnya telah demikian lemahnya. Karena itu maka yang dapat dilakukan hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada sumber hidupnya. Tetapi tiba-tiba Untara mengangkat wajahnya. Katanya lirih, bukan langkah manusia dan bukan pula binatang buas yang sedang merunduk. Kau dengar ringkik kuda? Ya, sahut adiknya. Untara kemudian bersiul nyaring. Kudanya adalah kuda yang jinak. Seandainya kuda itu kudanya, maka akan dikenalnya suara siulan itu. Ya Allah, serunya ketika dari dalam belukar muncul seekor kuda yang tegar kehitam-hitaman. Itu kudaku. Wajah Sedayu pun menjadi agak cerah, katanya, lalu, apakah kita akan berkuda? Ya, sahut kakaknya, kudamu tak ada, namun kita berdua akan berkuda bersama-sama. Kembali? Tidak, jawab Untara, ke rumah Kitanumetir, supaya lukaku diobatinya. Sedayu tidak membantah. Ia takut kalau kakaknya mati. Karena itu dibantunya Untara naik ke atas punggung kudanya, baru kemudian ia pun naik pula. Untunglah bahwa kuda Untara adalah kuda yang kuat, karena itu, meskipun di atas punggungnya duduk dua anak muda, namun kuda itu masih dapat berlari kencang. Kini harapan di dalam dada Untara tumbuh kembali. Ia akan dapat mencapai rumah Kitanumetir lebih cepat. Mudah-mudahan Kitanumetir ada di rumahnya. Demikianlah, setelah mereka menembus rimbunnya pategalan yang subur di ujung hutan, sampailah mereka ke padukuhan kecil yang dinamai orang Dukuh Pakuan. Di padukuhan kecil itulah tinggal seorang dukun yang sudah setengah tua. Yang dengan pengalamannya ia mengenal berbagai jenis dedaunan yang dapat dipakainya untuk menyembuhkan luka dan bahkan dikenalnya beberapa jenis racun yang menusuk ke dalam tubuh seseorang.
Orang itulah yang bernama Kitanu Metir. Kepadanya Untara meletakkan harapannya, mudah-mudahan Kitanu Metir dapat menolongnya. Kuda-kuda anak muda itu berhenti di muka sebuah pondok kecil. Pondok Kitanu Metir. Setelah menolong kakaknya turun dari kuda, maka dipapahnya kakaknya itu ke pintu yang terkatup rapat. Namun demikian Untara berlega hati ketika dilihatnya cahaya lampu yang memancar menembus lubang-lubang dinding. Perlahan-lahan Untara mengetuk pintu rumah itu dengan penuh harapan. Kitanu Metir adalah sahabat almarhum ayahnya dahulu. Mudah-mudahan sisa-sisa persahabatan itu masih membekas di hati dukun tua itu. Ketika mereka telah beberapa kali mengetuk terdengarlah sapa dari dalam lirih, "Siapa?" "Aku Kitanu," jawab Untara, "Untara dari Jati Anom." "Untara," ulang Kitanu Metir, "Untara. Oh, adakah engkau Angger Untara putra Kisadewa?" "Ya Kitanu," jawab Untara dengan suara gemetar. Kitanu Metir segera mengenal suara itu. Suara seseorang yang sedang mengalami cedera. Karena itu dengan tergesa-gesa orang tua itu berjalan ke arah pintu. Terdengar suara terompahnya diseret di atas lantai tanah. Sesaat kemudian pintu bambu itu bergerit, dan muncullah dari celah-celahnya seorang tua bertubuh sedang. Rambutnya telah hampir seluruhnya menjadi putih. Alisnya yang tumbuh jarang-jarang di atas sepasang matanya telah memutih pula. Dahinya terbuka lebar, serta di bawahnya memancar sepasang mata yang tajam bening. Ketika ia melihat Untara di papah adiknya, orang tua itu terkejut dan terloncatlah dari mulutnya, "Kau terluka Angger." "Marilah," Kitanu Metir mempersilahkan, "duduklah. Biarlah aku mencoba melihat luka itu." Untara berlega hati. Ia tak perlu memintanya. Orang tua itu telah berusaha untuk menolongnya atas kemauan sendiri. Segera orang tua itu menuntun Untara dan dipersilahkan duduk di atas bil-bil bambu. Katanya kepada Sedayu, "Tolong Ger peganglah celupak ini, mataku telah menjadi kurang baik." Sedayu pun segera melangkah mengambil lampu minyak kelapa dan membawa ke dekat kakaknya. Sementara itu Kitanu telah sibuk membuka pembalut luka di pundak Untara. Ketika Kitanu melihat luka yang menganga itu, ia menggelengkan kepalanya, gumamnya, luar biasa." "Apa yang luar biasa?" desis Untara. "Tubuhmu sangat tahan Ger. Sudah berapa darah yang tertumpah?" "Angger masih tetap sadar." "Marilah, bersandarlah supaya Angger tidak terlalu lelah." Untara segera bersandar pada setumpuk bantal. Terasa tulang-tulangnya seperti dilolosi. Sebentar-sebentar matanya terkatup dan perasaannya seperti hilang-hilang datang. Karena itu segera Untara memusatkan segenap kekuatan batinnya untuk bertahan. Sementara Kitanu Metir memelihara luka itu, tiba-tiba terbersit kembali dalam pikiran Untara, Widura harus diselamatkan. Tetapi kemudian disadarinya keadaan diri. Dengan demikian Untara hanya dapat menarik nafas untuk mencoba menenteramkan hatinya yang bergolak. Sambil mengusapi luka Untara dengan ramuan daun-daunan Kitanu bertanya, "Agaknya Angger berdua menjumpai bahaya di perjalanan?" "Ya," jawab Untara singkat. "Penyamun?" bertanya Kitanu pula. Untara menggeleng lemah, "Bukan," jawabnya, "sisa-sisa laskar Adipati Jipang." Gumam Kitanu, "Mereka berkeliaran di tempat ini." "Di sini?" Untara terkejut mendengarnya. "Ya, di sekitar tempat ini," jawab Kitanu. Untara diam sejenak. Nafasnya menjadi kian sesak. Namun darahnya sudah tidak mengalir lagi dari lubang lukanya. "Salah satu di antara mereka adalah pandai besi dari Sendang Gabus," berkata Untara lirih. "Ya, mereka itulah," sahut Kitanu segerombolan orang-orang yang putus asa. "Adakah Angger bertemu dengan pandai besi itu?" "Ya," jawab Untara, "sendiri?" "Tidak. Mereka mencegat jalan di ujung hutan." "Berempat." "Angger berdua," potong Kitanu. "Ya," jawab Untara. Tetapi Sedayu segera menundukkan wajahnya. Sungguh luar biasa. Angger berdua berhadapan dengan 4 orang yang bengis. "Pandai besi itu terkenal di daerah ini," berkata Kitanu seterusnya, "bagaimana dengan mereka? Dan siapa sajakah mereka itu?" Untara menarik nafas dalam-dalam. Lukanya sudah tidak terlalu pedih. Tetapi tenaganya lah yang terasa semakin susut. Karena itu ia menjawab singkat, "Aku belum kenal mereka." Oh, Kitanu pun segera menyadari keadaan tamunya, maka segera ia menyelesaikan pekerjaannya.
Baru kemudian ia duduk di samping Agung Sedayu dan dibiarkannya Untara beristirahat bersandar setumpuk bantal. "Bagaimanakah lawanmu yang 3 orang angger?" bertanya Kitanu kepada Sedayu. Sedayu menjadi bingung. Sebenarnya ia malu mendengar pertanyaan itu, tetapi akhirnya ia menjawab, "Seorang tinggi kekurus-kurusan." "Sebenarnya ia orang lugu," potong Kitanu, "sayang ia terlalu mudah terpikat. Namanya Tumida." "Yang seorang tinggi besar," sambung Sedayu. "Aku belum mengenalnya," gumam Kitanu. "Yang seorang lagi masih muda," Sedayu meneruskan. "Sebaya angger?" bertanya Kitanu. "Kira-kira," Sedayu mengangguk. "Alap-alap Jalatunda," desis Kitanu, "anak itu ikut serta?" "Iya," jawab Sedayu, namun dadanya bergetar. Nama alap-alap Jalatunda pernah didengarnya. Mendengar nama itu Untara terperanjat pula. Desisnya, "Jadi anak itukah yang disebut alap-alap Jalatunda? Pantas ia lincah dan cerdas." "Ya," sahut Kitanu, "nama itu timbul sesudah Laskar Penangsang pecah. Pandai Besi dan alap-alap Jalatunda menjadi terkenal. Mereka bersarang di Karajan." "Di Karajan?" ulang Untara heran, "di samping Jati Anom?" "Ya," jawab Kitanu. Untara kemudian termenung. Kalau demikian mereka bukan bagian dari laskar yang akan memukul Sangkal Putung. Dengan demikian Untara menjadi sedikit berlega hati. Namun kecemasannya yang lain segera timbul. Kalau demikian maka mereka segera akan datang kembali dengan kawan-kawan baru mereka menjelajahi tempat ini untuk mencarinya. Ketika ia sedang berangan-angan terdengar Kitanu bertanya kepada Sedayu, "Mereka itukah yang melukai Angger Untara?" "Ya," jawab Sedayu. Kitanu mengangguk-angguk, kemudian seperti orang terbangun dari tidurnya ia bertanya, "Lalu siapakah Angger ini?" "Sedayu," jawab Sedayu. "Adik Kakang Untara." Pantas, pantas, orang tua itu mengangguk-angguk, "Kalian menjadi seakan-akan sepasang burung Raja Wali yang perkasa. Kalau tidak, tidak akan kalian dapat melawan Pandai Besi dan alap-alap Jalatunda sekaligus. Apalagi bersama kedua kawan-kawannya yang lain. Lalu bagaimana dengan mereka? Adakah mereka mengejar kalian?" Sekali lagi Sedayu menundukkan wajahnya. Kemudian perasaan malu merayapi dadanya. Telinganya menjadi gatal mendengar orang tua itu menyebut mereka berdua seperti sepasang burung Raja Wali. Tetapi sejalan dengan itu Sedayu menjadi semakin kagum kepada kakaknya. Bukankah kakaknya sendiri dapat melawan mereka berempat, dan membunuh 3 di antaranya? Maka segera ia menjawab dengan bangga, 3 di antaranya terbunuh, anak muda yang bernama Alap-alap Jalatunda itu melarikan diri. Luar biasa, gumamnya. Diamat-amatinya Untara yang bersandar sambil memejamkan matanya. Perlahan-lahan orang tua itu mengusap keningnya sambil berdesis, nama Untara benar-benar cemerlang. Kini akan tumbuh nama baru di sampingnya, Sedayu. Agung Sedayu menggigit bibirnya. Ia tidak berani memandangi wajah kakaknya yang menjadi kian pucat. Kalau saja ia mampu berbuat seperti yang dikatakan orang tua itu, maka kakaknya pasti tidak akan terluka. Karena itu tiba-tiba tanpa disengajanya, Sedayu memandang kepada dirinya. Seorang penakut yang tidak ada bandingnya. Pada saat kakaknya berjuang untuk menegakkan Pajang, ia hanya dapat bersembunyi di rumah pamannya di Banyu Asri. Pada saat anak-anak muda memandi senjata, yang dilakukan tidak lebih daripada membantu bubunya menanak nasi dan membelah kayu. Tidak lebih daripada itu. Sedayu memejamkan matanya. Tetapi seakan-akan bayangan masa lampaunya menjadi semakin jelas. Dikenangkannya kembali masa kanak-kanaknya. Ayah dan ibunya terlalu memanjakannya setelah 2 orang kakaknya yang lain, adik-adik Untara, meninggal pada umurnya yang tidak lebih dari 4 dan 6 tahun. Karena mereka takut kehilangan Agung Sedayu pula, maka mereka memeliharanya agak berlebih-lebihan. Agung Sedayu menyadari semuanya itu. Tetapi semuanya sudah lampau. Agung Sedayu terkejut ketika ia mendengar kakaknya berkata, "Sedayu, aku tidak mampu untuk bangkit berdiri. Bagaimanakah dengan Paman Widura?" Sedayu tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu, karena itu ia berdiam diri. "Jangan pikirkan yang lain," potong Kitanu. "Beristirahatlah." Untara berdesis menahan perasaan-perasaan yang bergumul di dalam dadanya, perasaan cemas dan bingung. Akhirnya terdengar ia berkata perlahan-lahan, "Sedayu. Hanya engkaulah yang aku harapkan untuk menolong menyelamatkan Paman Widura."
Sedayu terkejut mendengar kata-kata itu. Dengan tergagap ia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Kau pergi ke Sangkal Putung, desis Untara. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Benarkah kakaknya menyuruhnya ke Sangkal Putung? Sebelum ia bertanya terdengar Untara berkata pula, Agung Sedayu, aku tidak tahu lagi, bagaimana aku harus melindungimu. Di sini dan di perjalanan ke Sangkal Putung akan sama saja bahayanya. Bahkan mungkin bahaya itu akan datang kemari lebih dahulu. Sebab orang-orang alap-alap Jalatunda pasti kan mencari aku. Kalau benar sarang mereka di Karajan, maka mereka pasti akan sampai ke tempat ini. Mereka pasti memperhitungkan bahwa kita akan datang kemari dan mencobanya mencari. Tetapi Sangkal Putung tidak terlalu dekat, potong Sedayu terbata-bata. Jalannya gelap dan licin. Dan bagaimanakah kalau aku bertemu dengan alap-alap Jalatunda? Anak itu akan kembali ke Karajan, sedang kau akan pergi ke selatan. Kalau kau ingin menempuh jalan yang paling aman, meskipun agak jauh, pergilah menyusur Kalisat, kemudian kau akan sampai Sangkal Putung dari arah barat. Mulut Agung Sedayu terasa menjadi beku. Perjalanan ke Sangkal Putung benar-benar tidak menyenangkan. Ia menyesal kenapa ia ikut dengan kakaknya. Kalau ia berada di rumah, maka keadaannya pasti akan lebih baik. Kitanu melihat Agung Sedayu dengan keheran-heranan. Katanya ragu-ragu, sebenarnya aku tidak tahu mengapa Angger harus pergi ke Sangkal Putung. Namun aku melihat sesuatu yang tidak aku duga. Kalau perjalanan ke Sangkal Putung memang penting, kenapa Angger Sedayu berkeberatan? Dan apa pula keberatannya kalau Angger bertemu dengan alap-alap Jalatunda? Agung Sedayu benar-benar menjadi bingung. Bahkan Untara pun tak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Kitanu Metir itu. Karena itu sesaat kemudian suasana menjadi beku. Yang terdengar kemudian adalah suara Kitanu pula, bukankah Angger Sedayu berdua dengan Angger Untara mampu menghadapi alap-alap Jalatunda itu sekaligus dengan Pandai Besi Sendang Gabus? Bukankah Pandai Besi itu bahkan terbunuh bersama-sama dengan dua kawannya lagi? Angger Sedayu, dalam gerombolan itu tak ada seorang pun yang melampaui kesaktiannya dari si Pandai Besi yang tamak itu. Karena itu jangan takut dengan alap-alap Jalatunda. Mulut Sedayu seakan-akan tersumbat. Nafasnya terdengar meloncat satu-satu, namun dadanya terasa sesak. Sedang Untara masih duduk bersandar tumpukan bantal. Matanya kadang-kadang terbuka, tetapi kadang-kadang terpejam. Dalam kekelaman pikiran itu Untara benar-benar menjadi bingung. Ia hampir-hampir tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Dengan sisa-sisa kesadarannya yang masih ada, Untara membuat perhitungan-perhitungan. Akhirnya ia mendapat kesimpulan bahwa Agung Sedayu lebih aman di perjalanan ke Sangkal Putung daripada tinggal di Dukuh Pakuan. Didorong pula oleh rasa tanggung jawab terhadap Widura, maka kemudian ia berkata perlahan-lahan namun penuh kepastian, Agung Sedayu, tinggalkan tempat ini sebelum alap-alap Jalatunda datang mencabut nyawa kita. Pergilah ke Sangkal Putung dan temuilah Paman Widura. Jantung Agung Sedayu terasa berdentangan. Dengan suara gemetar ia mencoba membantah perintah itu, kalau aku bertemu dengan mereka, bukankah kepergianku tidak ada gunanya? Tidak, kau tidak akan bertemu dengan mereka. Aku sudah pasti, jawab Untara, tempuhlah jalan barat. Bagaimana dengan tikungan Randu Alas? Sedayu menjadi semakin cemas. Omong kosong dengan genderuwo mata satu, Untara hampir membentak, pergilah. Bibir Agung Sedayu tampak bergerak-gerak namun tak sepatah kata pun terloncat dari bibirnya, bahkan akhirnya matanya lah yang berkaca-kaca. Kitanu masih belum dapat mengerti, kenapa Agung Sedayu tiba-tiba menjadi ketakutan. Tetapi sebelum ia bertanya lagi terdengar suara Sedayu mengiba-iba tanpa malu-malu, Kakang, aku takut. Kitanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti kini, siapakah sebenarnya Untara dan bagaimanakah dengan Sedayu. Karena itu ia pun berdiam diri. Tiba-tiba orang tua itu terkejut ketika Untara berkata dengan keras sambil meraba hulu kerisnya dengan tangannya yang lemah, Sedayu, pergilah. Kalau kau tidak mau pergi juga, biarlah kau memilih mati karena kau berbuat seperti seorang laki-laki atau mati karena kerisku sendiri. Kakang, Sedayu hampir menjerit. Namun wajah Untara seolah-olah telah menjadi beku. Seakan-akan suara adiknya tidak didengarnya. Bahkan dengan mata terpejam Untara berkata pula, bagiku Sedayu, daripada kau mati ketakutan selama alap-alap Jalatunda itu nanti mencekikku, lebih baik kau mati dengan luka senjata di dadamu.
Tubuh Sedayu benar-benar menggigil. Jantungnya berdentangan seperti guruh yang menggelegar di dalam rongga dadanya. Sementara itu Kitanumetir berkata dengan terbata-bata, "Angger Untara, apa yang akan Angger lakukan itu?" "Kalau Sedayu tidak mau pergi, akan aku bunuh dia," desisnya. "Angger," Kitanumetir mencoba menenangkannya, "jangan berkata begitu." Untara tidak menjawab, namun terdengar ia menggeram. Akhirnya berkatalah Kitanumetir, "Angger Sedayu, kakangmu telah menentukan apa yang akan dilakukan. Karena itu sebaiknya Angger pergi. Bukankah puncak ketakutan Angger itu adalah maut? Dan maut itu berada dalam gubuk ini. Kalau Angger pergi ke Sangkal Putung, belum pasti Angger bertemu dengan maut itu. Seandainya demikian, maka maut di perjalanan itu akan jauh lebih baik daripada maut yang akan menerkam Angger di sini. Baik itu dilakukan oleh Angger Untara, maupun dilakukan alap-alap yang gila itu, yang pasti akan jauh mengerikan lagi." Kepala Sedayu tiba-tiba menjadi pening. Berdesak-desakanlah perasaan yang bergumul di dalam dadanya. Maut terlalu mengerikan. Dan maut itu tiba-tiba saja kini hadir di hadapannya. Sehingga seperti seorang perempuan cengeng Sedayu membiarkan dirinya hanyut dalam perasaannya tanpa malu. Sedayu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dan terdengar suaranya gemetar, "Adakah kakang berkata sebenarnya?" "Akan kulakukan apa saja yang telah aku katakan, Sedayu," suara Untara lirih, "namun pasti, tinggalkan tempat ini segera. Aku sudah muak melihat kau merengek-rengek seperti bayi." Dada agung Sedayu hampir meledak mendengar kata-kata itu. Namun mulutnya bahkan menjadi terkunci. Seperti patung ia tidak bergerak, sampai kakaknya membentaknya, "Pergi sekarang juga." Perlahan-lahan Sedayu berdiri. Kakinya hampir-hampir tidak kuat lagi menahan berat tubuhnya. Tetapi ia takut. Takut kepada kakaknya. Takut kalau kakaknya akan membunuhnya. Dan ketakutannya itu begitu menekan dadanya, sehingga melampaui ketakutannya atas kegelapan malam di luar dan tikungan randu alas. Karena itu meskipun hayatnya serasa telah terbang meninggalkan tubuhnya, Sedayu berjalan juga menuju ke pintu. Ketika Kitanumetir mendahuluinya, dan membuka pintu untuknya, orang tua itu mendengar Sedayu menahan isak di dadanya. Maka bisiknya menghibur, "Angger, serahkan jiwa dan ragamu kepada yang memilikinya. Kalau sudah saatnya akan diambilnya, maka berlakulah kehendaknya meskipun Angger berperisai baja. Namun kalau Angger akan disingkirkan dari bencana, maka berlakulah pula kehendaknya itu. Karena itu jangan takut." Agung Sedayu menganggukkan kepalanya, namun ketakutan yang mencekamnya tidak juga mau meninggalkannya. Di muka pintu sekali lagi ia menoleh kepada kakaknya. Tetapi kakaknya memejamkan matanya. Karena itu Sedayu melangkah terus. Di luar dilihatnya kuda kakaknya. Dengan gemetar ia melangkah ke punggung kuda itu. "Selamat jalan Ger," desis Kitanumetir. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun kepalanya terangguk. Dengan hati yang kosong ia menarik kekang kudanya, dan ketika kuda itu bergerak menyusup ke dalam malam yang pekat, maka Sedayu merasa seakan-akan dirinya telah menyusup ke daerah maut. Akhirnya ketika Sedayu sadar, bahwa perjalanan itu harus dilakukannya, maka segera ia memacu kudanya dengan mata yang hampir terpejam. Setiap kali ia membuka matanya, setiap kali dadanya berdesir. Di malam yang gelap itu selalu dilihatnya seakan-akan bayangan-bayangan hitam menghadangnya di perjalanan. Namun ia sudah tidak dapat lagi berpikir. Karena itu ia tidak mau lagi melihat apapun yang berada di perjalanan itu. Ketika Sedayu telah hilang di balik kekelaman malam, Kitanumetir menutup pintunya kembali. Kemudian perlahan-lahan ia mendekati Untara yang lesu. Dan terdengarlah ia bertanya, "Kenapa hal itu Angger lakukan?" Untara menarik nafas dalam-dalam. Terdengar ia bergumam, "Mudah-mudahan Tuhan melindunginya." Kitanumetir duduk perlahan-lahan di samping Untara. Ia mengangguk-angguk kecil ketika terdengar gumam Untara pula, "Kasihan Sedayu." "Tetapi bukankah Angger menghendakinya?" bertanya orang tua itu. "Aku hanya ingin supaya Sedayu meninggalkan rumah ini dan sekaligus aku ingin Paman Widura melindunginya, selain keselamatan laskar Paman Widura sendiri." "Paman Widura kenal anak itu," jawab Untara. Kembali Kitanumetir mengangguk-anggukkan kepalanya. Tahulah ia sekarang bahwa Untara sama sekali tak bersungguh-sungguh dengan ancamannya. "Anak itu benar-benar keterlaluan," berkata Untara pula, "aku hanya menakut-nakutinya, supaya ia mau pergi."
Ketakutan hanya dapat dikalahkan dengan ketakutan yang lebih besar. Dan aku sudah berhasil mengusirnya. Mudah-mudahan ia selamat. Untara berhenti sejenak, kemudian terdengar ia meneruskan dengan susah payah, bukankah lebih baik Kitanu Metir menyingkirkan aku pula sebelum alap-alap Jalatunda datang kemari? Tidak Angger, tidak, sahut orang tua itu cepat-cepat, Angger memerlukan perawatanku di sini. Tetapi, jawab Untara, kalau hal itu membahayakan Kitanu? Kalau mereka datang kemari, dan ditemuinya aku di sini, maka tidak saja aku yang akan dibunuhnya, tetapi Kitanu akan diganggunya pula. Jangan berpikir tentang aku, berkata Kitanu Metir, luka Angger agak parah, aku sedang mencoba untuk mengobatinya. Untuk sesaat keduanya terdiam. Ketika Untara mendengar derap kuda di halaman, hampir saja ia berteriak memanggil adiknya itu kembali, tetapi segera ia mempergunakan akan dan perhitungannya untuk melawan perasaannya. Kalau alap-alap Jalatunda itu tidak datang kemari, dan Sedayu menemui bencana dalam perjalanannya, akulah yang bertanggung jawab, katanya dalam hati. Dan Untara sadar, apabila terjadi demikian maka peristiwa itu pasti akan menyiksanya seumur hidup. Ia akan kehilangan adiknya dan sekaligus ia sama sekali tidak berhasil menyelamatkan Widura dan laskarnya. Tetapi kalau alap-alap Jalatunda yang bengis itu benar-benar datang ke rumah itu bersyukurlah ia, meskipun nyawanya sendiri pasti akan melayang. Namun ia telah berhasil untuk terakhir kalinya menyelamatkan adiknya. Tetapi kemungkinan yang lebih jelek lagi, alap-alap Jalatunda itu berpapasan dengan adiknya, dan adiknya itu dibunuhnya setelah anak itu menunjukkan tempatnya, kemudian alap-alap itu datang membunuhnya. Aku telah berusaha, pikir Untara. Segalanya akan mungkin terjadi. Untara menarik nafas dalam-dalam. Dengan penuh kepercayaan kepada kekuasaan Tuhan, Untara berhasil menenangkan dirinya. Bahkan ia berdoa semoga kemungkinan yang paling baiklah yang terjadi. Agung Sedayu selamat sampai sangkal putung dan alap-alap Jalatunda tidak datang ke pondok itu. Tetapi Untara terkejut ketika didengarnya bentakan-bentakan kasar jauh di tikungan jalan. Ketika ia membuka matanya, dilihatnya Kitanu Metir berdiri dengan gelisah. Suara apakah itu Kitanu? Bertanya Untara lemah. Kitanu Metir tidak segera menjawab. Dicobanya untuk menangkap setiap kata-kata kasar dan keras yang memecah kesepian malam itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Lama-lama terdengar suara itu, di mana di mana rumah dukun itu? Tak terdengar jawaban, namun terdengar seseorang mengaduh perlahan-lahan. Sesaat kemudian terdengar bentakan, kalau kau tak mau mengatakan, maka kaulah yang akan kami bunuh. Ampun, sahut suara yang lain, aku hanya mendengar suara kuda berderap. Gila, aku tidak bertanya apakah kau mendengar suara kuda itu. Tunjukkanlah rumah Tanu Metir. Orang itu akan mengatakan segala-galanya dan kau akan aku lepaskan, teriak yang lain. Kembali tak terdengar jawaban, dan kembali terdengar suara kasar dan beberapa buah pukulan. Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Desisnya, orang itu tidak mau menunjukkan rumah ini. Kasihan, geram Untara. Terdengar giginya gemeretak menahan marah. Tetapi tubuhnya sudah terlalu payah. Kitanu, katanya kemudian, biarlah mereka menemukan aku. Maka nyawa orang itu dan mungkin nyawa Kitanu dapat diselamatkan. Apakah arti nyawa-nyawa kami? Jawab Kitanu Metir. Angger adalah salah seorang yang sangat berguna, sedang kami adalah orang-orang yang tak berarti. Untara terharu mendengar jawaban itu. Ternyata bahwa jiwa kepahlawanan tidak saja berkobar di dalam dada para prajurit yang dengan senjata di tangan mempertaruhkan nyawanya demi pengabdiannya kepada tanah kelahiran dan kebenaran yang diyakininya, tetapi di dalam dada orang tua itu pun ternyata menyala api kepahlawanan yang tidak kalah dahsyatnya. Melampaui keteguhan hati seorang prajurit dengan senjata di tangan menghadapi lawannya dalam kemungkinan yang sama, membunuh atau dibunuh. Tetapi orang tua itu, seorang dukun yang hidup di antara para petani yang sederhana, telah menantang maut dengan perisai dadanya, kulit dagingnya. Untara menggeleng lemah, tidak, katanya. Sudah sewajarnya seorang prajurit mati karena ujung senjata, namun tidak seharusnya aku berperisai orang lain untuk keselamatanku. Karena itu biarlah mereka menemukan aku di sini. Selagi sempat, biarlah Kitanu Metir menyelamatkan diri. Ini adalah rumahku, jawab Kitanu Metir,
Kalau aku lari sekarang, maka ke rumah ini pula aku akan kembali, dan orang-orang itu akan dapat menemukan aku di sini. Tak ada gunanya. Sekali lagi Untara menarik nafas. Sebelum sempat ia menjawab berkatalah Kitanumetir, Angger, kenapa kita tidak berusaha menyelamatkan diri kita berdua? Angger akan aku sembunyikan. Kalau orang-orang yang gila itu datang kemari, dan tidak menemukan Angger maka aku pun akan selamat pula. Untara menggeram. Belum pernah ia berpikir untuk menyembunyikan diri pada saat musuhnya datang. Tetapi kali ini keadaannya jelek sekali. Bahkan tubuhnya semakin lama menjadi semakin lemah, meskipun darahnya tidak lagi mengalir. Mungkinkah itu, terdengar suara Untara lirih, sedang di tikungan bentakan-bentakan kasar masih terdengar. Marilah Angger aku sembunyikan di sentong kiri. Aku timbuni Angger dengan ikatan bulir-bulir padi. Kitanumetir tidak menunggu Untara menjawab. Segera ia mencoba menolongnya berdiri. Untara takut kalau mereka berdua akan roboh, tetapi agaknya Kitanu yang tua itu masih cukup kuat untuk memapahnya. Di sentong kiri, Kitanumetir segera membongkar timbunan bulir-bulir padi. Perlahan-lahan Untara ditolongnya masuk ke dalam sebuah bakul yang besar, melingkarlah di situ Nger, dan berusahalah untuk dapat bernafas, berkata Kitanumetir. Kembali Untara menggeram, namun ia mengharap bahwa dengan demikian, ia dan sekaligus Kitanumetir dapat diselamatkan. Lusa apabila luka di bahunya itu sudah sembuh, ia akan datang kembali untuk bertemu dengan alap-alap Jalatunda. Dengan tergesa-gesa Kitanu segera menimbuni Untara dengan ikatan bulir-bulir padi. Seikat demi seikat dengan hati-hati. Di dalam bakul yang besar itu Untara memejamkan matanya. Terasa nafasnya menjadi semakin sesak. Namun ia masih dapat bernafas. Demikian Kitanu selesai dengan pekerjaannya, terdengar pintu rumahnya diketuk keras-keras, dan terdengarlah suara kasar memanggilnya, Mbah Dukun, buka pintumu. Untara menjadi berdebar-debar. Ternyata alap-alap Jalatunda atau orang-orangnya benar-benar datang. Meskipun demikian ia masih dapat mengucap syukur karena adiknya telah pergi. Untuk sesaat Kitanumetir berdiri dengan tegang. Ia tidak segera beranjak dari tempatnya sehingga terdengar kembali pintu rumahnya dipukul keras-keras, buka pintu Kitanu. Kitanu tidak mungkin untuk mengelak lagi. Karena itu dengan terbata-bata ia berteriak dari sentong kiri, ya tunggu. Aku sudah bangun. Tersuruk-suruk Kitanumetir bergegas pergi ke pintu, dengan menyeret terompah di kakinya. Sementara itu kembali terdengar pintunya hampir berderak patah, aku tidak sempat menunggu, terdengar suara di belakang pintu. Ya, sahut orang tua itu, aku sedang berjalan. Sesaat kemudian Kitanumetir telah membuka pintunya. Demikian pintu itu menganga, demikian beberapa orang dengan senjata di tangan berloncatan masuk. Dua orang yang lain memasuki rumah itu sambil mendorong-dorong seorang yang bertubuh kecil pendek. Kaukah itu Kria, terloncat dari mulut Kitanumetir. Orang itu menyeringai ketakutan. Jawabnya, ya Kiai, aku diseretnya ketika aku sedang melihat air di parit. Aku sangka karena hujan yang lebat ini, parit-parit akan banjir. Waktu aku sedang menutup pematang, datanglah orang-orang ini. Tak usah mengigau, bentak salah seorang dari mereka, monyet itu tidak kembali ke Jati Anom. Mereka pasti kemari untuk mengobati lukanya. Siapa? Berkata Kitanumetir. Seorang anak muda di antara mereka perlahan-lahan melangkah mendekati Kitanumetir. Geramnya, kita telah berkenalan Kiai, namun baru hari ini aku sempat mengunjungi rumahmu. Ya Angger, aku pernah mengenal nama Angger. Bukankah Angger alap-alap Jalatunda? Siapakah yang memberi aku gelar demikian? Bertanya anak muda itu. Namun terasa pada nada kata-katanya betapa ia bangga mendengar sebutan itu. Aku tidak tahu, sahut Kitanumetir, mungkin karena kedahsyatan Angger, maka dengan sendirinya nama itu tumbuh. Anak muda itu tertawa lirih. Kemudian katanya, bagus. Kalau kau sudah mengenal aku maka jangan sekali-sekali mengganggu pekerjaanku. Tidak Angger, tidak, sahut Kitanu cepat-cepat, aku pasti akan membantu Angger. Di sentong kiri, Untara masih dapat mendengar semua percakapan itu. Karena itu ia menjadi semakin berdebar-debar ketika didengarnya nama alap-alap Jalatunda. Anak itu bukan lawan yang berat baginya. Tetapi dalam keadaannya kini, maka tak ada yang dapat dilakukan. Meskipun demikian, dibelainya juga hulu kerisnya.
Tangan yang pertama menyentuhnya, pasti akan digoresnya dengan keris itu. Dan ia yakin, setiap goresan di tubuh lawannya, betapapun kecilnya, akibatnya adalah maut. Warangan yang keras di kerisnya itu benar-benar sangat berbahaya, apabila tidak segera dapat penawarnya. Sebentar kemudian Untara mendengar alap-alap Jalatunda berkata, "Kitanu, aku sedang mencari seseorang. Ia terluka ketika ia mencoba melawan aku. Adakah seseorang datang kemari untuk berobat?" Kitanu Metir berdiam diri sesaat. Ia sedang mencoba mencari jawaban atas pertanyaan itu. Tetapi karena itu maka alap-alap muda itu membentaknya, "Jawab pertanyaanku." Kitanu Metir menggeleng, jawabnya, "Tidak Nger, tak seorang pun datang kemari." Alap-alap Jalatunda tertawa. Katanya, Kiai adalah seorang dukun yang terkenal. Orang yang terluka itu pasti pernah mendengarnya. Karena itu ia mesti datang kemari. Apakah untung rugimu kalau kau sebut di mana dia sekarang? Oh, Angger benar. Tak ada untung ruginya kalau aku menyebut tempatnya, kalau aku mengetahuinya. Tetapi siapakah orang itu? Bertanya Kitanu Metir. Jangan berpura-pura. Orang itu bernama Untara. Sangat berbahaya bagi kami dan bagi kalian, jawab alap-alap Jalatunda. Untara, ulang Kitanu Metir. Tak seorang pun datang kemari sehari ini. Baru beberapa saat. Aku telah melukai pundaknya. Jangan bohong, bentak anak muda itu. Aku tidak berbohong Ger, jawab Kitanu. Pandangan mata alap-alap Jalatunda itu menjadi tajam, benar-benar seperti mata burung alap-alap. Selangkah ia maju mendekati Kitanu Metir sambil berkata, "Kau sudah tua. Tidakkah kau ingin menikmati sisa-sisa hidupmu? Jawab pertanyaanku, di mana Untara kau sembunyikan?" Kitanu Metir menjadi gemetar. Namun ia menjawab juga, "Tak ada Nger, benar-benar tak ada." Dengar Kitanu, bentak anak muda itu, "Aku bertemu dengan anak itu di ujung hutan. Ia mencoba melarikan diri. Dalam perkelahian seorang lawan seorang, aku telah melukainya." Kemudian Untara yang mempunyai nama yang cemerlang itu bertempur berdua dengan kawannya. Karena mereka berdua itulah maka mereka sempat melarikan diri. Nah katakan kepadaku, di mana dia sekarang? Kawan-kawanku yang menyusuri jalan ke Jati Anom tidak menemuinya. Ia pasti datang kemari. Tidak Nger, jawab Kitanu, sungguh tidak. Heh monyet bungkik, teriak alap-alap itu kepada Kria, jawab pertanyaanku. Kria itu pun didorongnya maju. Dan terdengarlah alap-alap yang garang itu berteriak, "Kau lihat orang berkuda masuk ke Dukuh Pakuan." Aku dengar derap kuda, sahut orang itu. Tiba-tiba sebuah pukulan bersarang di wajahnya, sehingga Kria itu pun terpelanting jatuh. "Ampun," mintanya. "Kau lihat dua orang di atas satu punggung kuda seperti katamu tadi di tikungan," teriak alap-alap itu. Kria terdiam. Matanya memandangi Kitanu Metir, dan dari mata itu memancar kengerian yang tersangkut di hatinya. Orang yang pendek kecil itu benar-benar berada dalam kesulitan. Ia tidak dapat mengingkari penglihatannya, yang sudah terdorong dikatakannya di tikungan ketika bertubi-tubi tangkai-tangkai senjata mengenai punggungnya. Tetapi ia takut pula untuk menyebutnya sekali lagi di hadapan Kitanu Metir. Bukan karena Kitanu Metir mempunyai kekasaran dan kebengisan seperti orang-orang itu, namun karena Kitanu Metir adalah orang tua yang disegani di padukuhan itu. Kitanu Metir adalah seorang yang sangat baik bagi mereka. Apabila anak istri orang-orang padukuhan itu sakit, maka Kitanu Metir pasti bersedia untuk menolongnya. Pagi, sore, siang atau malam. Karena itu Kria tidak sampai hati untuk mengatakan apa yang dilihatnya, sebab dengan demikian, maka akan celakalah orang tua yang baik hati itu. Tetapi tiba-tiba dadanya berdesir ketika Kria melihat alap-alap Jalatunda melangkah mendekatinya. Dengan mengerutkan tubuhnya yang kecil itu, serta menutupi ubun-ubun di kepalanya dengan kedua telapak tangannya ia memohon, "Ampun." Alap-alap Jalatunda tertawa. Seperti anak nakal yang tertawa-tawa melihat seekor anjing ketakutan, ia memandangi Kria yang kecil dan pendek itu, "Kenapa kau tak mau mengulangi kata-katamu? Kau takut kepada orang tua ini?" berkata anak muda itu sambil menunjuk Kitanu. Sekali lagi Kria memandangi wajah Kitanu Metir, wajah yang biasanya selalu bening, namun kali ini pun tampak betapa perasaan cemas sangat mengganggunya. Tiba-tiba terdengarlah orang tua itu berkata perlahan-lahan, "Kria, berkatalah sebenarnya.
Kria tidak segera mengetahui maksud Kitanumetir. Karena itu untuk sesaat ia beragu, sehingga terdengar Kitanumetir berkata mengulangi, katakanlah apa yang kau ketahui kepada Angger Alap-Alap Jalatunda. Meskipun dengan ragu-ragu, kemudian Kria membuka mulutnya ketika ia mendengar Alap-Alap Jalatunda itu tertawa dan selangkah mendekatinya sambil menggerak-gerakkan ujung pedangnya di muka wajahnya. Ampun Ger, sebenarnya aku melihat orang berkuda itu. Baru sekarang kau katakan itu, geram Alap-Alap Jalatunda. Lalu? Ya, 2 ekor kuda di atas punggung orang. Dua orang berkuda di atas 1 punggung kuda, sahut Kria kebingungan. Kemudian Alap-Alap Jalatunda itu memutar tubuhnya menghadap Kitanumetir sambil tertawa menyeringai. Katanya, kau dengar dukun tua, lidah si bungkik itu terputar-putar. Aku dengar, jawab Kitanumetir, tetapi adakah seseorang yang masuk ke padukuhan ini pasti datang ke rumahku? Bagaimanakah kalau orang itu sekedar lewat dan terus ke Gelagah Legi atau ke Gedaung? Alap-Alap Jalatunda mengerutkan keningnya, namun jawabnya, hanya di sini tinggal seorang dukun yang ternama, dan tiba-tiba mata Alap-Alap itu menjadi liar, mana dia, bentaknya, sehingga Kria terkejut dan menggigil karenanya. Untara yang mendengar bentakan-bentakan itu pun menjadi gelisah. Apakah yang akan dilakukan terhadap orang setua Kitanu? Tetapi Untara terkejut ketika jawabnya Kitanu justru menjadi tenang, Angger, kalau Angger tidak percaya, silakan mencarinya. Mata Alap-Alap Jalatunda yang liar itu beredar berkeliling ke segenap sudut, kemudian sekali lagi ia berteriak, bohong. Tiba-tiba di antara mereka, di antara kawan-kawan Alap-Alap Jalatunda itu terdengar seseorang tertawa. Suaranya menggelegar dan jauh berbeda dengan suara Alap-Alap Jalatunda. Alap-Alap kecil, agaknya kau terlalu baik hati. Jangan buang-buang waktu. Berpencarlah dan cari di semua sudut rumah ini. Kitanumetir terkejut mendengar suara itu. Demikian juga Untara. Orang yang menyebut Alap-Alap Jalatunda dengan sebutan Alap-Alap kecil itu pun pasti bukan orang kebanyakan. Karena itu dada Untara menjadi semakin berdebar-debar. Alap-Alap Jalatunda sendiri mengerutkan keningnya. Kemudian sahutnya, bagus, dan kepada anak buahnya ia berkata, carilah orang yang bernama Untara itu sampai ketemu. Suguhkan dia kepada tamu kita Kakang Plasa Ireng. Plasa Ireng, Untara menyebut nama itu di dalam hati. Dan debar jantungnya pun menjadi bertambah cepat, sejalan dengan tubuhnya yang bertambah lemah. Plasa Ireng adalah orang yang benar-benar menakutkan. Ia adalah salah seorang prajurit Jipang yang dipercaya. Seperti Arya Jipang sendiri, Plasa Ireng adalah seorang pemarah, dan bahkan Plasa Ireng memiliki sifat-sifat yang jauh lebih bengis dari Arya Penangsang. Orang itu ada di sini pada saat aku tak mampu menemuinya, pikir Untara. Seandainya Untara tidak terluka, maka dengan penuh gairah Plasa Ireng itu akan disambutnya. Tetapi keadaan Untara sedemikian buruknya, sehingga untuk berdiri pun agaknya terlalu payah baginya, hanya karena darahnya terlalu banyak mengalir. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.